Swastiastu, halo anak-anak semua, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika daring. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat memahami turunan fungsi aljabar dengan benar. Kedua, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menggunakan aturan turunan fungsi aljabar dengan benar dalam menjawab permasalahan. Kemudian, apa manfaat kita belajar turunan fungsi aljabar? Seperti topik-topik sebelumnya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ada banyak manfaat kita belajar matematika. Khusus untuk turunan, kita akan belajar lebih mendetail, terutama untuk aplikasinya guna mencari nilai maksimum dan minimum. Ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu pada bidang perdagangan mungkin berapa biaya produksi minimum yang dapat dimanfaatkan dalam produksi suatu barang, sehingga kita bisa menerka berapa yang harus kita jual harga barang tersebut. Di bidang konstruksi juga, karena berkaitan dengan maksimum minimum, ini aplikasi turunan ini sangat banyak sekali di bidang konstruksi. Misalnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan jumlah yang minimum. Nah, pada bidang lain juga banyak manfaatnya, terutama yang berhubungan dengan nilai maksimum dan nilai minimum ya. Ya, manfaat yang terakhir untuk menentukan nilai limit. Nah, limit ini adalah bab yang akan kita pelajari selanjutnya setelah mempelajari turunan. Kita langsung saja ke materi turunan. Turunan disimbolkan dengan simbol seperti ini. F aksen X atau Y aksen. Nah, aksen itu tulisannya seperti tanda petik, tetapi petik satu ya. Bacanya aksen. Ini dibaca aksen ya, bukan absen. Aksen. Rumusnya yang perlu kalian ingat, ini dasar sekali untuk menentukan turunan. Jika fx sama dengan a kali x pangkat n, a itu adalah bilangan nanti, n itu juga bilangan, pangkat dari x, maka turunan dari fx ditulis f aksen x sama dengan a kali n, x pangkat n kurang 1. Jadi pangkat yang sebelumnya, pangkat x sebelumnya itu pindah ke depan, dikalikan dengan a. Jadi a kali n jadinya. Terus pangkat x yang semula dikurangi 1. Seperti ini jadinya. A kali n, x-nya pangkat n kurang 1. Nah, contohnya. Nomor 1 fx sama dengan 2x pangkat 5. Maka f aksen x turunan dari fx sama dengan 5 ini ke depan dikali sama 2. Jadi 2 kali 5 pangkat x sebelumnya, pangkat 5 ini kurangin 1. 5 kurang 1. Jadi 2 kali 5 10, 5 kurang 1 4. Jadi hasilnya 10x pangkat 4. Itulah turunan dari fx. Nah, kalian ingat saja rumus ini, maka menurunkan suatu fungsi itu tidak akan sulit. Ingat pangkatnya dibawa ke depan dikali dengan angka yang di depan x, kemudian pangkat semula dikurangin 1. Contoh nomor 2. Jika gx sama dengan 4 akar x, maka tentukan g aksen x. Nah, kita jawab sama-sama ya. Ini masih dalam bentuk akar, jadi kita nggak bisa menerapkan rumus ini. Rumus ini berlaku jika x-nya itu ada pangkatnya. Ya, jika x-nya ada pangkatnya dan di depan x ada suatu bilangan. Baik itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatif pun nggak apa-apa, pecahan pun nggak apa-apa. Ya, kalau masih dalam bentuk akar di sini, maka ini tidak bisa kita gunakan rumus ini. Caranya, kita akan membuat perubahan di gx di soal dulu. 4 akar x itu kita ubah dulu
akar itu menjadi pangkat. 4x pangkat setengah. Nah, di kelas 10 kalian telah diajarkan akar itu bisa berubah jadi pangkat pecahan ya. Jadi akar X jadinya X pangkat setengah. Jadi 4x pangkat setengah itu soalnya. Kalau diminta menentukan turunan, kita ikuti rumus di atas. Pangkatnya dibawa ke depan, ini setengahnya dibawa ke depan, kali sama 4. 4 kali setengah. Terus X-nya tetap. Terus pangkat semula kan setengah, kurangin 1. 4 kali setengah, 2. Ya. X-nya berpangkat setengah kurang 1. Min setengah. Nah, X-nya berpangkat negatif. Jadi, kalau ada suatu variabel atau sesuatu berpangkat negatif, untuk mengubah dia ke pangkat positif, bawa dia ke bawah. Nah, jadi 2 kali 1 per X pangkat setengah. Dengan kata lain, kalau mau diubah menjadi akar lagi, seperti ini jadinya. Atau 2 per akar X. Nah, inilah hasil terakhirnya. G aksen X. Kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat pada turunan fungsi aljabar. Nomor A. Jika U itu suatu fungsi, adalah fx plus minus gx. Artinya U itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari fungsi-fungsi yang lain. Maka turunan dari U aksen ini adalah turunan dari fx ditambah atau dikurang turunan dari gx. Nah, contohnya ini, nomor 1 contohnya nanti. Kita jawab nanti sama-sama. Nomor B, jika fx sama dengan kx, maka f aksen x sama dengan k, untuk k adalah konstanta. Jadi kalau ada fungsi yang isi fungsinya adalah bilangan dengan variabel x, ya pangkat x-nya itu pangkat 1, 10x gitu misalnya, turunannya adalah 10 saja jadinya. Jadi kx turunannya k saja. 15x turunannya 15 saja nanti. Nomor C, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0, untuk k adalah konstanta. Jadi jika ada fungsi yang isinya itu tanpa variabel, angka saja, maka turunannya langsung 0. Misalnya fx sama dengan 50, turunannya 0. Di contoh nomor 1, itu untuk menerangkan sifat yang pertama. Tentu juga kita harus menggunakan sifat B dan C nanti. Kita jawab sama-sama. Fungsinya adalah px 4x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 10x kurang 50. Nah, P aksen X itu turunannya. Ini fungsi terdiri dari 4 suku. 1, 2, 3, 4. Untuk fungsi yang terdiri dari banyak suku seperti ini, masing-masing diturunkan. Masing-masing suku itu diturunkan sesuai rumus ya. Fx kena turunan diturunkan, Gx juga diturunkan. Ini masing-masing juga diturunkan. Gimana cara menurunkannya? Pakai rumus yang tadi. Ya, pangkatnya bawa ke depan kali sama angka di depan, jadi 4 kali 5 X pangkat sebelumnya dikurangi 1. 5 kurang 1 kurang. Nah, karena ini kurang, di sini kurang juga. 2 kali 3
Kok 3 ini pangkatnya bawa ke depan lagi. Nah, suku ini tetap juga menggunakan rumus ya. 3 ini bawa ke depan kali sama 2. X pangkat 3 kurang 1. Tambah, karena di sini tambah, tulis 10x. Turunannya pakai sifat yang nomor B. Kalau ada fungsi kx, maka turunannya k. 10x berarti turunannya 10 saja. Terus min 50 pakai sifat nomor C. Fx sama dengan K, maka turunannya 0. Jadi kalau ada fungsi yang angka saja isinya, maka diturunkan langsung 0. 50 turunannya 0 berarti. Nggak usah ditulis. Jadi 4 kali 5, 20. X pangkat 4 kurang 6X. 2 kali 3, 6 ya. 3 kurang 1, 2. Plus 10. Inilah turunan dari Px atau P aksen X. Ya, itu untuk nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Saya tulis di sini. Kita jawab sama-sama. Gx sama dengan 40x. Maka G aksen X sama dengan 40x. Berarti sifat nomor B ya. Kx ini. 40x. X-nya itu berpangkat 1. 40x. X-nya itu berpangkat 1. Ya. Jadi turunannya langsung 40. Fx sama dengan 40. Maka turunannya turunan dari Fx atau F aksen X turunan dari angka saja atau bilangan saja 0 langsung. Udah sesuai sifat ya. Jadi kesimpulannya kalau ada fungsi terdiri dari banyak suku, maka masing-masing suku itu diturunkan juga. Cara menurunkannya sesuai rumus dan sesuai sifat. Turunan pada perkalian fungsi. Nah, ini topik baru ya. Jika fx sama dengan u kali v, u itu adalah fungsi, v itu juga fungsi, maka turunan dari fx, f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. U aksen berarti turunan dari u. V itu fungsi v plus v aksen u. V aksen turunan dari v. U adalah fungsi u. Nah, contohnya ini. Diketahui gx sama 3x kuadrat kurang 4 kali. Nah, ini kali sebenarnya nih. Tapi nggak ditulis min 5x tambah 10. Maka tentukan g aksen x. Dalam soal yang seperti ini namanya perkalian fungsi ya. Ini fungsi. Ini juga fungsi. Kita harus tentukan dulu yang mana u, yang mana v. Yang di depan adalah u. Yang di belakang adalah v. Maka yang diketahui adalah U sama dengan 3x kuadrat kurang 4. Kita butuh U aksen, jadi turunkan dia. U aksen berarti ini diturunkan gitu. Ini diturunkan. 3 kali 2, X pangkat 2 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2, 4 turunannya kan hilang, nggak usah ditulis. 4 turunannya 0. 6 X pangkat 2 kurang 1, 1. 6x saja. 6x pangkat 1 atau 6x saja. Itu baru U. Kemudian V. V itu ini. Min 5x tambah 10. Turunan dari V aksen itu ini berarti diturunkan. Min 5x turunannya min 5 saja. 10 turunannya hilang. Jadi V aksen min 5 saja. Sekarang baru kita memakai rumus untuk menentukan turunan dari hasil perkalian dua fungsi. Gx, karena soalnya Gx ya, sama dengan U aksen V plus V aksen U. Di bawahnya U aksen kita dapat tadi 6x. 6x V ini min 5x
tambah 10 plus V aksen itu min 5. Min 5 kurung saja karena negatif kali V aksen kali U. U 3x kuadrat. 3x kuadrat kurang 4. Nah, sekarang ini kali distributif. Ini kali ini kali ini. 6x kali min 5x min 30x kuadrat. 6x kali plus 10 plus 60x. Terus ini min 5 kali 3x kuadrat min 15 plus kali min hasilnya x kuadrat min 5 ini kali ini ya tadi min 5 kali 3x kuadrat min 15x kuadrat min 5 kali min 4 plus 20. Nah, sekarang yang variabelnya sama kita kumpulin. Min 30x kuadrat kurang 15x kuadrat. Punya utang 30, utang lagi 15. Jadi min 45x kuadrat. Ini enggak ada samanya, enggak ada temannya. Jadi tetap tulis 60x. Ini juga enggak ada, jadi tetap tulis 20. Kita tulis dari pangkat yang paling besar. Ya. Jadi inilah G aksen X. Kita lanjutkan. Turunan pada pembagian fungsi. Nah, tadi perkalian, sekarang pembagian. Jika fx sama dengan u per v, u itu adalah fungsi, v adalah fungsi. Maka f aksen, ya kurang aksen nih, f aksen x sama dengan u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. U aksen itu adalah turunan dari U, V aksen adalah turunan dari V. UV itu fungsi. Contohnya diketahui Hx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 per 5x kurang 2. Maka tentukan di sini Gx ya, karena di sini ditanya G aksen X. Diketahui Gx sama dengan ini. Maka tentukan G aksen X. Ini merupakan pembagian dua fungsi ya. Ini U-nya. Jadi yang di atas pakai U, ini V-nya. Seperti tadi, kita tentukan dulu U-nya. Yang mana? Yang di atas adalah U. Ini nggak boleh dibolak-balik ya, yang di atas pasti harus U. Lalu turunkan juga U. U sama dengan 3x kuadrat plus 4. Turunannya 3 kali 2. X pangkat 2 kurang 1 plus 4. Plus 4 turunannya 0, hilang. Jadi U aksen 6x saja. 2 kurang 1, 1 kan. Jadi 6x pangkat 1. Kalau V itu yang di bawah berarti 5x kurang 2. Maka turunan dari V aksen namanya. 5x turunannya 5. Sesuai sifat yang nomor B. Min 2 turunannya hilang. Kemudian ditanya adalah G aksen X. Karena ini pembagian dua fungsi, maka ikuti rumus U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sama dengan U aksen, cari di sini. Nah, 6x. V adalah ini. 5x kurang 2. 5x kurang 2. Kurang, nah rumusnya kan kurang. V aksen 5. Terus kali U ini. 3x kuadrat tambah 4. Jadi intinya kita mengikuti rumus ya. U aksen ganti pakai U aksen, V ganti pakai V aksen ganti pakai V aksen, U ganti pakai U. Per V kuadrat. V yang mana tadi ini berarti. 5x kurang 2 kuadrat.
Nah, ini kalinya kali gitu juga ya. Kalau ada suku terus dikalikan dengan suku yang dikurung, kemudian di dalam kurung ada dua suku, baik itu dikurangkan atau ditambahkan dua suku atau lebih, maka perkaliannya distributif seperti ini. 6x kali 5x 30x kuadrat ya. 6x kali min 2 min 12x. Nah, ini min 5 ya. 5 min itu miliknya 5 selain sebagai tanda kurang. Min 5 kali 3x kuadrat min 15x kuadrat. Min 5 kali ini gitu. Min 5 kali 4 min 20. Min kali plus ya. Per ini 5x hilang di pernya. Ya, nggak bisa nulis per 5x kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, kurang 4 ternyata. Kita lanjutkan di sini. Kita kumpulin ya yang kuadrat sama yang kuadrat, yang x-nya kuadrat. Sama dengan 30x kuadrat kurang 15x kuadrat itu adalah 15x kuadrat. Terus ini enggak ada pasangannya di atas min 12x. Ini juga enggak ada min 20 per 5x kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, sampai sini boleh. Tergantung option nanti. Kalau mau dijabarkan ini boleh juga. Kalau mau dijabarkan, di atas sudah beres pembilangnya. Jadi kita tinggal salin saja. Per. Dijabarkan berarti depan kuadrat 25x pangkat 4. Nah, bagaimana caranya menjabarkan hal yang seperti ini, Pak? Caranya gampang. Caranya ikuti rumus ini. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, A itu depan kuadrat A kuadrat. 2 kali depan kali belakang. Jadi kurang 2AB tambah B kuadrat. 5x kuadrat dikuadratin jadi 25x pangkat 4. 2 kali 5 kali min 2 min 20 x kuadrat. Jadi 2 kali 5x kuadrat kali min 2 min 20x kuadrat plus 4. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Dalil atau aturan rantai. Nah, diketahui Y sama dengan yang kuning-kuning ini rumusnya ya. A kali Fx berpangkat N. Maka Y aksen atau turunan dari Y adalah A kali N. Fx pangkat N kurang 1 kali F aksen X. Ini sebenarnya simpel. Cuma kalau dilihat-lihat ini agak ribet ya. Kalau kalian perhatikan contoh nanti ini simpel. Rumus ini akan membantu kita kalau pangkat dari suatu fungsi itu gede sekali. Seperti ini, 2x pangkat 4 kurang 10 berpangkat 6. 6 itu gede sekali. Berpangkat 2 aja udah susah menguraikan ya. Kalau kita berpangkat 2, ini di luar soal ini, contoh berpangkat 2 dulu ya. Berpangkat 2. 2x pangkat 4 kurang 10 pangkat 2. Ini artinya 2x pangkat 4 kurang 10 kali 2x pangkat 4 kurang 10 lagi. Ini cara menjabarkannya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ini agak panjang hasilnya. Kalau berpangkat 3, lagi tambah 2x pangkat 4 kurang 10 di sini.
lebih panjang kita mengalihkan. Apalagi berpangkat 6. Ya, kita akan susah sekali menguraikan. Kalau tidak bisa menguraikan seperti ini, kita pakai aturan rantai saja. Oke, kita lupakan yang ini ya. Kita langsung pakai aturan rantai. Caranya menjawab, jika fx sama dengan 7 kali 2x pangkat 4 kurang 10 berpangkat 6, maka turunan dari fx atau f aksen x, pertama kalian turunkan seperti menurunkan yang pertama kali tadi saya jelaskan. Ini pangkat dari suatu fungsi yang dalam kurung ini kan fungsi. Pangkatnya adalah 6. 6 ini ke atas, ke depan. Kali sama 7. 7 kali 6. Terus fungsinya ini tulis ulang. Kayak menulis X. X-nya kan tetap. Fungsinya tulis. Tetap. Nggak ada perubahan. Pangkat semula kurangi 1. Kali. Nah, ada pengalinya. Seperti di sini. A kali N fungsinya di pangkatnya itu kurangin 1 kali F aksen X. Jadi kali turunan yang di dalam ini. Pengalinya adalah turunan fungsi yang di dalam kurung. Turunannya apa ini? 2 kali 4 kan? 4 itu ke depan jadi 8 X 4 itu kurang 1 pangkat 3 gitu jadinya. Turunannya 10 turunannya hilang 0. Jadi 42 2x pangkat 4 kurang 10 pangkat 5 kali 8x pangkat 3. Nah, yang bisa dikalikan adalah ini sama ini ya. Jadi, tulis dia berdekatan. 8x pangkat 3. Ini biarin, nggak bisa kita menguraikannya. Masih tinggi pangkatnya. Pangkat 5 soalnya. Jadi, tulis saja gitu. 42 kali 8, 336 X pangkat 3 kali dalam kurung. Ini tetap biarin. Nah, inilah hasilnya. Itulah dalil rantai. Dipakai kalau suatu fungsi dipangkatkan, pangkatnya itu susah untuk menguraikan. Berpangkat lebih dari 2 itu. Kalau bisa diuraikan, misalnya berpangkat 2, di sini uraikan dulu. Maka bisa dipakai rumus turunan yang pertama tadi. Nah, demikian materi untuk hari ini. Kita sudah membahas materi dari dasar penurunan fungsi sampai dalil rantai. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang aplikasi turunan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita berdiskusi di WA atau IC. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.